Tribuners, belakangan publik menyoroti gaya komunikasi Menteri Keuangan Purbaya yang dinilai cukup berani dan tegas dalam mengambil keputusan, termasuk dalam hal penolakan pembiayaan proyek tertentu dan juga kritiknya terhadap birokrasi. Gaya seperti ini jarang muncul dari posisi teknokrat seperti Menteri Keuangan terdahulu. Di sisi komunikasi politik, apakah gaya berani ini menjadi salah satu strategi yang cukup positif atau justru juga bisa mengancam dinamika yang terjadi di pemerintahan? Tribunnews Fokus kali ini akan membahasnya bersama dengan pengamat komunikasi politik, ada Bang Emrus Sihombing di sana. Bang Emrus, terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik, Bang? Terima kasih, kabar baik, Bu Nila. Ketemu lagi kita. Ya, terima kasih menyempatkan waktunya hari ini, Bang Emrus, satu diskusi mengenai gaya berani Menteri Keuangan Purbaya, begitu ya, dalam menyampaikan berbagai sikap dan kebijakan. Mungkin saya ingin minta pengantar dulu dari sisi komunikasi politik, begitu ya. Bagaimana Bang Emrus melihat gaya berani dari seorang Menteri Keuangan ini, Bang? Baik, saya pikir publik mendukung, atau rakyat atau masyarakat. Kalau kita mau lihat yang gerah itu siapa? Ya kan, para pejabat-pejabat kita yang sudah selama ini mereka membiasakan seperti itu, status quo. Memang kalau kita ingin memperbaiki suatu kelompok sosial negara atau apa, tentu dengan melakukan dekonstruksi komunikasi. Bukankah pesan-pesan komunikasi dari Pak Purbaya membongkar kebiasaan-kebiasaan yang mapan di negeri ini? Salah satu diantaranya kita melihat bahwa ada anggaran tidak dihabiskan dan biasanya digunakan pada akhir tahun. Jadi seolah-olah anggaran itu diciptakan sedemikian rupa sehingga supaya tetap anggaran itu habis atau serapannya mencapai 90% sekian. Pak Purbaya tidak menginginkan seperti itu. Karena apa? Ketika anggaran tidak dihabiskan, tidak diserapkan secara benar dan untuk rakyat, berarti ada perputaran roda ekonomi kita melambat karena tidak semua anggaran terserap. Bahkan seolah-olah dipaksakan di akhir tahun. Coba bayangkan, kita kan masih berutang. Katakanlah uang kita itu hasil produk atau hasil daripada pinjaman kita. Kalau tidak digunakan atau berhenti atau tersimpan di kementerian atau instansi pemerintah atau Pemda, berarti uang itu berhenti sementara bunganya harus kita bayar. Kalau uang itu digunakan, dihabiskan dalam arti yang positif, berarti berputar ekonomi. Berputar ekonomi, kesejahteraan rakyat meningkat. Kesejahteraan rakyat meningkat berarti kemampuan bayar pajak tinggi. Kalau kemampuan bayar pajak tinggi, maka mampu membayar utang. Daripada misalnya diendapkan uang tersebut tidak diserap. Baru kemudian kita lihat begitu tegasnya Pak Purbaya tentang tidak mau membayar kerugian atau utang yang dialami oleh kereta api cepat HUS. Karena dia jelas mengatakan kalau untung buat mereka, kita kira tanda kutip. Kalau rugi dah uang rakyat, APBN itu uang rakyat. Saya kira apa yang dilakukan Pak Purbaya, orang-orang yang berpikir jernih, orang-orang yang menggunakan logikanya, orang-orang yang tidak melakukan suatu penyimpangan pasti mendukung. Coba kita lihat, bukankah Mahfud MD memberikan dukungan yang luar biasa? Bukankah Rocky Gerung memberikan dukungan yang luar biasa? Tetapi yang gerah, coba kita lihat, para pejabat-pejabat itu. Jadi istilahnya sederhana. Kalau mereka jujur, kenapa mesti takut? Misalnya, sisa uang segini, tersimpan di sini, disimpan di giro atau di mana? Tentu bisa dihitung oleh masyarakat apakah itu merugikan atau tidak merugikan. Keterbukaan. Jadi yang dilakukan oleh Pak Purbaya adalah keterbukaan anggaran, penggunaan anggaran, keterbukaan pemanfaatan APBN, dan lain-lain sebagainya. Dengan keterbukaan ini, maka pengelolaan keuangan kita akan lebih bagus. Oleh karena itu, dari sudut komunikasi, apa yang dilontarkan oleh Pak Purbaya sebagai suatu dekonstruksi daripada atau pembongkaran, mungkin saya sebut nanti dekonstruksi orang kurang paham, pembongkaran daripada kemapanan. Dia ingin membongkar itu. Lalu nanti kita lakukan rekonstruksi. Kita tata semua. Keuangannya, anggarannya, dan lain-lain sebagainya. Misalnya, bisakah kita tata bahwa APBN tidak masuk ke wilayah utang bisnis to bisnis, misalnya BUMN, dan lain-lain sebagainya. Kita tata sedemikian rupa. Nah, saya melihat, dan rakyat, coba kita cek, semua rakyat memberikan dukungan apresiasi kepada Pak Purbaya, kecuali memang yang mempunyai kekuatan-kekuatan politik tertentu atau buzzer-buzzer daripada sosok tokoh tertentu. Ada lagi yang menarik, mudah-mudahan tidak editing. Kan ada yang meresponnya pejabat, saya
3 kali Menko, sekali KSP. Tidak ada jaminan kalau 3 kali Menko lalu hebat. Enggak lah. Siapa bilang? Purbaya baru kali ini jadi menteri, tapi membuat pendobrakan. Jangan salah. Jadi yang seolah-olah pengalaman itu sesuatu yang luar biasa. Enggak. Justru saya berpendapat bahwa semakin tinggi pengalaman, bisa kalau dia tidak berintegritas kuku, maka dia akan bisa berpeluang menggunakan celah-celah tertentu untuk melakukan penyimpangan. Bukankah Pak Prabowo mengatakan begitu cerdasnya mereka yang melakukan penyimpangan itu, kira-kira begitulah, seolah-olah tidak melakukan penyimpangan, padahal melakukan penyimpangan. Itulah makna yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Dan kemudian begitu kesalnya Pak Prabowo melihat para pelaku-pelaku orang-orang tertentu, bisa itu di pejabat negara. Jadi untuk itulah saya pikir ini sebagai suatu contoh teladan bahwa memang digantinya Menteri Sri Mulyani sekalipun di awal banyak orang meragukan, begitu ya. Tetapi perjalanannya orang memberikan dukungan luar biasa. Saya kira kalau ini sebagai suatu teladan yang baik, perlu Bapak Prabowo mengevaluasi menteri-menteri dari kekuasaan masa lalu lah. Berikan jabatan itu kepada menteri-menteri seperti Pak Purbaya. Biarlah para menteri-menteri itu seperti Pak Purbaya lagi yang bisa mendobrak kemapanan di kementerian. Karena apa? Kalau orang terlalu lama di kekuasaan, cenderung melakukan suatu power tends to corrupt, kan begitu. Jadi saya kira diganti saja itu para pejabat-pejabat menteri yang boleh dikatakan sudah berapa periode di sana, bahkan yang mengatakan itu saya 3 periode jadi Menko, kan begitu katanya itu. Jadi kalau tidak ada koordinasi tidak baik. Koordinasi itu koordinasi yang benar. Koordinasi juga bisa dilihat dari 2 sisi. Koordinasi yang benar dan koordinasi koordinasi yang terkoordinasi untuk kepentingan mereka. Jadi nggak ada jaminan. Jadi oleh karena itulah maka Pak Purbaya coba dicek. Semua rakyat Indonesia yang tidak punya kepentingan politik memberikan support dan dukungan bagi Pak Purbaya dan Prabowo Subianto. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bisa saja nanti Ibu, beredar video, saya tidak tahu siapa yang membuat, tetapi sangat rasional. Bahwa tahun depan, 2026 APBN yang akan datang, bisa saja pendapatan per kapita kita minimal di atas 6 juta per kapita. Jadi di atas UMR kan per kapitanya. Jadi hampir boleh katakan terjadi pemerataan pendapatan tersebut. Saya kira suatu hal yang bagus. Nah, kalaupun misalnya ada yang memberikan tanggapan miring dan lain-lain, saya pikir suatu karena dia punya kepentingan politik di balik itu semua. Bahkan beredar video bahwa Hasan Nasbi memberikan kritik, kan begitu, tidak baik di ruang publik. Karena menurut saya, kalau itu diperbincangkan di rapat kabinet, boleh jadi tidak begitu dahsyat pengaruhnya. Kenapa? Ketika dilakukan di ruang publik, masyarakat bisa mengontrol. Nah, Hasan Nasbi saya melihat mudah-mudahan tidak editan pula itu, bahwa bisa menimbulkan sesuatu antara satu dengan yang lain, sebaiknya dikatakan di ruang kabinet, di ruang internal. Tidak. Karena kalau di ruang internal, diselesaikan secara internal, kontrol dari publik apa yang dikatakan Pak Purbaya, tidak diketahui masyarakat. Buka kalau menurut saya. Sepanjang itu adalah untuk kebaikan dan kebenaran, buka saja. Kita tidak bicara tentang status quo. Status quo katakanlah etika dan lain-lain. Justru saya berpendapat, ini justru yang lebih etis apa yang dilakukan Pak Purbaya, supaya terbongkar semua, rakyat jadi tahu semua. Dan saudara Hasan Nasbi menurut saya, ini bukan, kalau dia kemarin adalah kepala staf bidang komunikasi kepresidenan, mengatakan itu masih bisa kita perdebatkan. Sekarang dia tidak di bidang itu, kok ikut campurin, ngurusin Pertamina saja dia. Gitu loh, kan direksi dia komisaris kan di Pertamina. Itu yang diurusin. Saya sampaikan melalui forum ini, Bang Hasan Nasbi, kemarin saya pulang dari Sumatera, itu antri itu solar di sana. Apa kerjamu di apa itu? Di Pertamina itu. Saya bisa tunjukkan videonya, Bung Hasan Nasbi, itulah urusi. Jangan ngurusin komunikasi antara para menteri, karena Pak Hasan Nasbi tidak di situ lagi. Demikian sementara.
Oke, artinya kalau kita melihat dengan dukungan publik yang begitu besar, Bang Emrus, apakah ini juga bisa dibaca bahwa bagaimana transparansi yang ditunjukkan Pak Purbaya di ranah publik ini menjadi salah satu citra baru untuk pemerintahan Prabowo Subianto yang lebih transparan? Karena kalau kita ingat awal-awal masa pemerintahan kan banyak gaya komunikasi dari Menteri Pak Prabowo nih yang dikritik habis begitu oleh publik. Bagaimana Bang Emrus melihatnya? Sebenarnya persoalannya kemarin itu komunikasi publik pemerintah di masa Hasan Nasbi itu yang tidak terkelola dengan baik. Sorry to say, saya sudah katakan dulu ketika dia belum mundur, saya sudah katakan di satu stasiun TV terkemuka bahwa dia tidak mampu mengelola manajemen komunikasi publik pemerintah. Nah, dia mundur. Sayang Pak Prabowo belum mengizinkan. Baru terakhir ini di reshuffle. Jadi kita harus bukan terletak persoalannya kepada Pak Prabowo, tetapi pengelolaan komunikasi publik di bawah kendali Hasan Nasbi tidak jalan dengan baik. Sangat wajar beliau itu tidak di posisi itu. Bahkan saya katakan waktu itu sebaiknya itu Menteri Dalam Negeri saja itu Hasan Nasbi itu. Tetapi nasib berkata lain menjadi komisaris BUMN. Nah, sebagai komisaris di BUMN, menurut catatan saya mohon dikoreksi di Pertamina harusnya ngurusin Pertamina. Harga ekonomi per liter yang sedang diwacanakan. Itu yang urusan dia. Karena dia job description-nya di situ. Dia tidak ngurusin komunikasi pemerintah lagi. Ini penyimpangan yang menurut saya tidak sesuai dengan statusnya. Karena gini, saya mau bicara teori sosiologi. Mudah-mudahan Pak Hasan Nasbi tahu ini. Status dan peran. Kalau kita bicara teori peran dan status, Hasan Nasbi statusnya kan komisaris BUMN atau Pertamina. Coba dikoreksi. Seharusnya dia ngurusi Pertamina, jangan ngurusi komunikasi publik pemerintah. Kecuali kemarin ketika dia di KSP, di menangani komunikasi pemerintah. Ini tidak di situ. Jadi artinya apa Ibu? Ketika orang berperan tidak sesuai dengan status, terjadi disorder sosial. Dengan Hasan Nasbi mencampuri komunikasi pemerintah ini, menilai, memberi pandangan, justru membuat semakin gaduh di ruang publik. Dia ngurusin aja Pertamina. Bu, saya mau katakan, baru minggu lalu saya pulang ke Medan, kampung halaman saya, balik ke Jakarta naik via darat, gitu ya, via darat. Saya melihat di situ kelangkaan BBM, kelangkaan solar, truk-truk antri, itu yang diurusi. Jangan ngurusin yang lain-lain, itu ngurusin komunikasi publik, bukan bidang dia lagi. Gitu loh. Jadi oleh karena itu, saya terus terang, apa motif politik Hasan Nasbi? Saya menyarankan kepada Pak Prabowo atau dan antara mengevaluasi Hasan Nasbi di posisinya di komisaris Pertamina itu. Dievaluasi itu, kok campur yang bukan bidangnya, demikian. Oke, Bang Emrus, kalau kita melihat bagaimana kemudian gaya Menteri Keuangan Purbaya ini, meskipun ada beberapa kritik yang muncul dari luar kabinet, begitu ya. Kalau Bang Emrus menilai gaya Pak Menkyu dengan kolaborasi masing-masing kementerian yang ada sejauh ini, apakah juga masih berjalan dengan lancar, Bang? Baik, kalau kita bicara ideal, yang baik, apa yang dikatakan Pak Purbaya itu yang bagus. Seharusnya para menteri jemput bola dong dengan Pak Purbaya, gitu ya. Justru mengajak mendekati Pak Purbaya. Di mana kekurangan kami? Mana anggaran kami? Lakukan apa? Ajaklah berdialog dengan para menteri tersebut, gitu ya. Di panggung-panggung belakang boleh diskusi seperti itu sehingga ada keterbukaan di antara mereka, bukan seolah-olah membela dengan mengatakan 3 kali saya Menko, sekali kepala staf, kan begitu. Itu kan kalimat pembelaan itu, gitu kan? Seolah-olah udah Menko sudah lebih hebat, 3 kali Menko, nggak ada jaminan. Lebih lama di kekuasaan ada kecenderungan sebagai suatu hipotesis, ten sekarang nggak ada jaminan juga, gitu ya. Jadi saya kira para menteri-menteri tidak perlu kebakaran jenggot lah. Para kepala daerah tidak perlu kebakaran jenggot lah. Justru itu menangkap kita, kesempatan kita, apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya, membuka kita semua. Yang selama ini terjadi kemapanan, yang seolah-olah tersembunyi gitu ya, termasuk penggunaan anggaran dan lain-lain sebagainya. Demikian.
Mhm. Kalau kemudian kita melihat dari dampaknya begitu ya, Bang Emrus ya, di satu sisi ini kan juga positif untuk pemerintahan Pak Prabowo, tapi apakah juga dinamika ini bisa dibaca bahwa ada potensi negatifnya juga? Kalau misalnya kita tidak bisa memungkiri banyak orang-orang atau sosok-sosok yang dinilai berbeda arusnya begitu ya, dengan orang-orang yang lebih punya kuasa, ini kan potensinya juga bisa dipinggirkan secara politik. Bagaimana Bang Emrus melihat hal tersebut? Baik, karena kita lihat tujuan Pak Prabowo, tujuan Pak Purbaya untuk rakyat, untuk kebaikan, untuk keterbukaan semua hal. Bagi yang merasa terganggu, mundur aja dari jabatan itu. Mudah banget kok. Jadi mundur kalau tidak sejalan dengan apa yang dikatakan Pak Purbaya maupun Pak Prabowo Subianto. Prabowo Subianto sudah mengatakan hajar korupsi, kira-kira gitu loh. Pak Purbaya ingin keterbukaan. Karena apa? Yang bayar itu pajak rakyat. Kita yang bayar, Bu. Gus, kan kita yang bayar. Gitu kan? Keterbukaan, saya pikir suatu hal yang baik. Para menteri, pejabat yang tidak sejalan, ya mundur saja. Demikian. Mhm. Oke, kalau justru tidak sejalan dengan alur yang sekarang ini dipegang atau dibawa oleh konsep keuangan ala Halo. Menteri Keuangan Purbaya, begitu ya, Bang Emrus ya, ini sedianya justru lebih baik mundur saja. Kalau kita melihat dalam jangka panjang, Bang Emrus, apakah gaya komunikasi seperti Pak Purbaya ini, begitu kan, sebagai teknokrat independen, bukan orang partai, bukan orang politik, begitu kan, ini bisa menjadi salah satu contoh yang mungkin bisa dipakai oleh para pemimpin negeri ini, begitu kan, untuk kemudian lebih banyak menggait orang-orang dari teknokrat independen ketimbang dari partai politik, Bang? Saya kira saya setuju. Itulah dikenal dengan jaket kabinet, kabinet ahli. Karena bagaimanapun dari partai politik pasti punya kepentingan politik lah. Hmm. Gitu ya. Mereka itu tuannya dua. Tidak Prabowo saja. Yang dari partai politik tuannya paling tidak ketua umumnya atau partainya. Jadi nggak mungkin satu orang mengabdi kepada dua tuan. Belum lagi menteri yang tuannya juga salah satu Joko Widodo kan. Ada kemarin berkunjung ke Pak Joko Widodo kan. Iya kan. Jadi nggak mungkin. Jadi suatu jabatan menteri, tuannya harus hanya Pak Prabowo Subianto. Jadi oleh karena itulah maka para menteri kalau tidak bisa memperbaiki diri, tidak bisa menerima seperti ini, yang mundur. Lalu kemudian adalah menteri seperti Pak Buaya ini, saya kira diperbanyak ini. Terutama menteri-menteri punya tuan dua di luar sana. Begitu. Dalam berbagai kesempatan, Bang Emrus, Pak Menkyu Purbaya ini kan selalu mengatakan bahwa dirinya tidak takut pada siapapun karena hanya tunduk pada perintah presiden, begitu ya. Kalau menurut Bang Emrus, apakah statement ini bisa menjadi salah satu backup kuat yang menjadi salah satu sosok paling berani, begitu ya, di kabinet karena memang posisinya adalah di-backingi oleh Presiden Republik Indonesia? Baik, saya pikir bukan dibackingi oleh Bapak Presiden. Tetapi Pak Prabowo, mohon maaf, Pak Purbaya mengatakan bahwa dia hanya taat kepada Presiden Prabowo Subianto, gitu ya, karena dia pimpinannya, bukan soal backing-membacking gitu ya. Jadi kalau membacking seolah-olah konotasinya negatif. Tetapi sadar betul Pak Purbaya bahwa Prabowo adalah sebagai pemimpin satu-satunya bagi Purbaya. Jadi dia tidak takut kepada siapapun, kekuatan apapun. Saya kira sangat bagus. Dengan demikian nanti kita bisa perbaiki dengan pola komunikasi Pak Purbaya ini, Ibu. Nanti banyak hal yang kita perbaiki ke depan. Misalnya, katakanlah penataan tentang perminyakan kita. Ya kan? Bukankah minyak kita, bahan bakar kita berangkat ke bahan mentahnya ke Singapura, baru itu disuling, masuk lagi ke Indonesia, kan begitu kan? Lalu kemudian Pak Purbaya mengatakan membangun kilang minyak di Indonesia. Bagus itu. Jadi berapapun biaya, keluarkan. Karena lebih banyak kita mengeluarkan dana, import bahan bakar. Di import itu banyak permainan di situ. Jadi sangat tepat. Mari kita bangun kilang minyak kita di Indonesia. Mari kita kelola pertambangan kita dengan baik. Ibu, saya mau katakan, kalau kita kelola Indonesia pertambangan kita dengan baik, kita bisa seperti negara Dubai.
sejahtera. Demikian. Oke, menjadi salah satu hal positif juga ya dengan hadirnya Menteri Keuangan Purbaya. Sangat positif, sangat positif. Saya berani berdebat dengan siapapun, termasuk menteri-menteri yang menolak Pak Purbaya. Buka forum, saya mungkin berdebat dari mereka itu dari aspek pesan komunikasi yang dilontarkan oleh Pak Purbaya. Tapi saya tidak berdebat dalam konteks materi tentang keuangan karena nggak bidang saya. Tetapi siapa yang mengkritik dia, saya bisa melayani dia untuk berdebatlah. Ini kesempatan yang baik. Saya tidak tahu, Ibu. Jangan-jangan ini menurut saya Tuhan yang menunjukkan dia memimpin Kementerian Keuangan kita. Walaupun di awal orang masih meragukan kan, tetapi sekarang hebat, luar biasa. Dia pro rakyat. Demikian. Baik, terakhir dari saya, Bang Emrus, kalau dalam konteks komunikasi publik seorang pejabat begitu ya, atau seorang menteri lah, bagaimana kemudian langkah Pak Purbaya ini, apakah menurut Bang Emrus sangat efektif untuk bisa memperkuat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah? Lalu mungkin sekaligus sebagai closing statement, apa yang mungkin harus dilakukan atau dicontoh oleh para menteri atau para pejabat dari gaya berani yang dilakukan oleh Menkyu Purbaya ini, Bang? Silahkan. Baik. Saya secara hipotetis sebagai ilmuwan komunikasi, komunikolog yang mengerti tentang opini publik, saya kira rakyat Indonesia lebih banyak mendukung sikap pola komunikasi daripada Pak Purbaya. Kalaupun ada sosok-sosok tertentu, boleh jadi itu adalah namanya pendukung-pendukung yang merasa terganggu gitu ya. Jadi saya kira sangat rakyat memberikan dukungan. Kenapa? Kebijakannya semua pro rakyat, ucapannya pro rakyat. Contoh, saya katakan kereta khusus tidak mau ditanggung APBN. Bagus, luar biasa itu. Jadi tidak sekedar dia juru bayar saja begitu. Apa kehendak daripada yang punya power misalnya. Lalu kemudian saya berpendapat, harusnya Pak Prabowo mereshuffle kabinet, lahirkanlah kabinet-kabinet seperti Purbaya-Purbaya. Purbaya ada di semua kementerian. Supaya memang bisa mendobrak kemapanan yang ada di berbagai kementerian. Karena menurut saya di kementerian-kementerian itu sudah ada suatu kemapanan tertentu yang bagaimana perilaku-perilaku mereka, yang kebiasaan-kebiasaan yang menurut saya tidak pro rakyat. Oleh karena itulah supaya nanti ke depan kalau di reshuffle dan carilah menteri-menteri yang seperti Pak Purbaya di kementerian-kementerian, semua kementerian yang sudah di reshuffle. Nah, satu saran saya kepada Pak Prabowo, ketika ada nanti reshuffle, satu pertama, cari atau tempatkan menteri seperti Purbaya-Purbaya yang loyal kepada Bapak Prabowo Subianto. Yang kedua, diciptakan suatu kementerian baru yang kementerian sekretariat Inspektorat Jenderal itu kan sebuah kementerian kan Inspektorat Jenderal ada kan. Semua inspektorat itu jadi satu kementerian sehingga bertugas mengawasi semua kementerian. Karena ketika Inspektorat Jenderal di bawah menteri, mereka itu tidak punya powerful karena di bawah menteri. Tapi kalau itu disatukan, kementerian pengawasan menteri-menteri atau kementerian Inspektorat Jenderal misalnya, tidak menambah biaya karena tinggal tarik pegawainya dari inspektorat semua dari semua kementerian satu kementerian sehingga bisa mengontrol perilaku para menteri dan bagaimana mereka punya kinerja. Dan Pak Prabowo kita dukung terus bahwa dia berkeinginan bahwa supaya rakyat itu tetap sejahtera, jangan rakyat kecil dibuat menderita, dibuat tangis dan lain-lain. Tapi Prabowo ingin mengangkat masyarakat kecil ini dan saya melihat dia akan menjadi sosok tokoh yang meninggalkan nanti apakah dia 2 periode nanti legasinya yaitu membawa Indonesia bebas korupsi. Demikian, bebas dari korupsi. Demikian. Baik, terima kasih banyak Bang Emrus. Kita menantikan nanti akan ada sosok-sosok baru di kabinet begitu ya, atau mungkin ada perubahan sikap dari para menteri yang awalnya politis sekali, Ya, tapi betul. kemudian bisa lebih berani dan transparan juga layaknya. Kita sudah punya satu contoh yaitu Menteri Keuangan Purbaya Yudhistira Dewa seperti itu. Bang Emrus luar biasa sekali. Terima kasih banyak untuk kesempatannya hari ini berdiskusi bersama dengan saya. Semoga di lain waktu dengan topik-topik lainnya masih bisa ada kesempatan untuk berdiskusi kembali dengan Bang Emrus. Sekali lagi, selamat sore Bang Emrus, selamat beraktivitas kembali. Selamat sore Bu Nila.
Salam sama teman-teman di redaksi. Ya, terima kasih sekali lagi pengamat komunikasi politik Emru Siombing Tribuners membersamai kita dalam Tribunnews on Focus kali ini. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lainnya hanya dalam Tribunnews on Focus. Saya Nila Irdah, pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.